Masyarakat seolah-olah tidak punya pegangan lagi ya. Kalau dulu sih masih banyak partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Menurut saya sangat bagus sekali loh. Tetapi saat ini seolah-olah partai yang berada di luar pemerintahan itu dinarasikan tidak ingin Indonesia maju. Ini kan sangat lucu sekali. Narasinya memang dibuat seperti ini. Yang tidak mau masuk koalisi, tidak mau gabung pemerintah itu seolah-olah yang menghambat investasi lah, yang tidak mau Indonesia menjadi negara maju dan lain sebagainya. Kan sangat lucu sekali. Padahal menjadi oposisi itu sangat baik sekali untuk keberlangsungan pemerintahan, roda pemerintahan dan lain sebagainya. Wow, saat ini PDIP trending topik di Twitter ya. Dan ini tidak disangka-sangka. Bahkan dari X khususnya sudah mendapatkan 10 ribuan tweetan yang menggunakan tagar PDIP. Kenapa viral? Ya ternyata RUU TNI yang banyak masyarakat menolak itu ada dari kader PDIP dan bahkan ketuanya itu dari kader PDIP. Ini yang sangat mengejutkan sekali. Karena apa? Karena PDIP sampai saat ini belum berada di koalisi pemerintahan. Masyarakat itu berharap PDIP itu setidaknya bisa menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Bahkan banyak sekali PDIP itu lantang terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti PPN 12%, seperti minyak kita yang disunat, seperti BBM Pertamina dan lain sebagainya. Itu bahkan dari kader-kader PDIP yang berada di DPR itu bahkan sangat lantang menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Tetapi ini sangat mengejutkan sekali, tiba-tiba banyak masyarakat yang menyuarakan terkait menolak RUU TNI. Tiba-tiba ada kader PDIP bahkan menjadi ketua. Bahkan konon katanya Mbak Puan Maharani itu masuk dalam struktural anggota Komisi 1. Apakah memang demikian? Ini sangat mengejutkan sekali. Ya menurut saya sangat wajar sekali kalau masyarakat berharapnya itu PDIP tetap konsisten berada di luar pemerintahan dan selalu menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Tetapi tiba-tiba seperti ini. Dan ketika dimintai keterangan pada wartawan, kenapa membahas RUU TNI ini di hotel mewah? Jawabannya menurut saya malah sangat bohong sekali. Secara tidak langsung membandingkan dengan apa yang dilakukan ketika membahas RUU Kejaksaan dan lain sebagainya. Itu juga sama-sama di hotel mewah. Ini sangat mengejutkan sekali. Seperti ini video dari Ketua Komisi 1. Pak, kritik karena rapatnya ini di nggak ada. di masa Kalau efisiensi gitu Pak. ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang apa perlindungan data pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik? Oke, berarti nggak bertentangan dengan Ya, seharusnya dikritik semua, kurang lebih seperti itu. Tetapi ya memang ini yang pada saat lalu rame ya, ada pemberitaan diam-diam DPR RI dengan pemerintah rapat membahas RUU TNI dan lain sebagainya. Dan pada waktu rame dan bahkan ada penggerudukan terkait pembahasan RUU ini. Akhirnya rame dan saat ini semuanya terungkap sudah siapa yang main-main. Wah. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Kadang-kadang saya juga heran sih, semuanya sen kiri belok kanan ya. Masyarakat seolah-olah tidak punya pegangan lagi ya. Kalau dulu sih masih banyak partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Menurut saya sangat bagus sekali loh. Tetapi saat ini seolah-olah partai yang berada di luar pemerintahan itu dinarasikan tidak ingin Indonesia maju. Ini kan sangat lucu sekali. Narasinya memang dibuat seperti ini. Yang tidak mau masuk koalisi,
tidak mau gabung pemerintah itu seolah-olah yang menghambat investasi lah, yang tidak mau Indonesia menjadi negara maju dan lain sebagainya. Kan sangat lucu sekali. Padahal menjadi oposisi itu sangat baik sekali untuk keberlangsungan pemerintahan, roda pemerintahan dan lain sebagainya. Yang menjadi oposisi menurut saya juga sangat keren sekali. Kadang-kadang semuanya itu tidak berani untuk menjadi oposisi, apalagi juga selama 10 tahun ya. Kalau PDIP kan sudah terbukti pada saat dipimpin oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP juga menuntaskan menjadi oposisi selama 10 tahun. Dan akhirnya juga sangat bagus sekali roda pemerintahan Pak SBY di jalur trek yang benar pada saat lalu. Tetapi ketika di zaman Pak Jokowi misalnya, semua berlomba-lomba ditarik menjadi koalisi, dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya semua yang diinginkan oleh Pak Jokowi terhadap perundang-undangan itu juga semua lancar jaya. Ya, menurut saya memang bernegara itu seharusnya juga ada partai yang berada di oposisi. Seharusnya MK itu membuat peraturan baru. Di pemerintahan itu setidaknya harus ada partai yang berada di oposisi. Dan menjadi oposisi itu seharusnya juga ada anggaran-anggaran lah setidaknya, supaya roda partian itu tetap berjalan dan lain sebagainya. Seharusnya ada anggaran yang menurut saya juga jumlahnya cukup fantastis. Karena partai yang berada di oposisi menurut saya perannya lebih penting sekali, apalagi di negara demokrasi. Seharusnya disisakanlah 2 atau 3 partai yang berada di oposisi. Apalagi kalau kita lihat saat ini juga banyak pembahasan RUU ya, RUU Kejaksaan, dan bahkan banyak yang menolak RUU TNI, bahkan juga banyak yang menolak RUU apalagi, banyak yang menolak. Tetapi suara masyarakat saat ini tidak didengarkan ya, seolah-olah. Bahkan kalau kita lihat lagi pembahasan RUU TNI bahkan juga di dalam hotel mewah, dan bahkan juga tidak ada live streaming, tidak transparan dan lain sebagainya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Cak Gum, Utut ini harusnya dipecat PDIP sebagai wakil rakyat karena tidak punya empati terhadap rakyat, tolak RUU TNI. Nah, bahkan sampai saat ini pun juga PDIP trending topik di Twitter. Wah, PDIP pula ketua panjanya di TV, kadernya paling penjaga demokrasi, di belakangnya ya sama saja. Ya, banyak yang marah ya terkait manuver dari PDIP. Revisi Undang-Undang TNI di hotel mewah jadi rame, siapa ketua panjanya? Oh, ternyata PDIP. Ya, pastinya juga banyak yang menggoreng-goreng lah setidaknya terkait ada kader PDIP yang ikut rapat dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI. Ya, seperti itulah. Ini bahkan dari partai sosmed, panja RUU TNI itu diketahui oleh kader PDIP Utut Adianto dan dimotori oleh TB Hasanuddin yang kader senior PDIP pula. Tapi di sosmed buzzer-buzzernya dipemerintahkan untuk pura-pura protes. Itulah wajah. Wah, pastinya juga banyak yang menggoreng-goreng lah setidaknya. Ya, memang seperti itulah. Ya, tapi saya masih berharap sih, semoga saja ini tidak benar ya. Dan semoga saja PDIP juga masih tetap mementingkan suara rakyat ya, mementingkan suara-suara yang tidak didengar oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya. Karena masyarakat itu berharapnya hanya PDIP. Siapa lagi coba kalau tidak PDIP? Hanya PDIP satu-satunya sampai saat ini yang masih berada di luar koalisi dari pemerintahan. Jadi masyarakat itu berharap PDIP juga tetap komitmen, konsisten, masih menyuarakan kepentingan masyarakat. Nah, yang cukup unik, wah, ini ada pemberitaan yang wow sekali. Ketua PDIP tegaskan dukungan ke pemerintahan Prabowo bukan Gibran. Wah, ini memang sangat wow sekali lah. Ketua DPD PDIP Rapidin menyatakan bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati mendukung pemerintahan Presiden Prabowo bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap Rapidin dalam acara pendidikan politik dan kepemimpinan kader PDIP Sesumut Medan pada 15 Maret. Rapidin mengaku sengaja tak menyebut nama Gibran saat dirinya menyatakan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo. Ya, seperti itulah. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.